ditinggal suaminya hampir 9 bulan lebih. Dan suaminya bawa anak coba. Sekarang klien kita ini hidupnya sendiri. Seorang istri yang pengen mencari suami dan juga anaknya. Bayangin, ini nggak hanya kehilangan satu orang, tapi 2 orang sekaligus, yaitu suami dan juga anaknya. Ini kita mau ke rumahnya, namanya klien kita siapa? Iya. Dia ya. Kita mau ke rumahnya, kita udah janjian sama dia dan dia katanya mau langsung pencarian. Nah, pas sampai di dekat rumahnya, ini kita ngeliat ada masalah ini depan rumahnya. Tiba-tiba ada orang badannya gede-gede, pakaian hitam-hitam, ngangkat-ngangkat barang. Nah, di situ ada seorang perempuan yang berusaha mencegah. Ini rumahnya? Sebentar Pak. Ini apa ini? Sebentar Mbak. Sebentar. Ini ada apa Pak? Maaf Pak, ini ada apa ini? Nih Mas nih, suaminya dia itu judi, punya utang kabur. Makanya gua ambilin barang-barang nih Bang, gua jaminan Bang. Ya dia, sebentar kan yang utang suaminya Pak. Ya dianya kan yang nyuruh mertuanya Bang. Hah? Saya udah ke rumah mertuanya, ya. Ibunya si Angga tuh, suaminya dia tuh, yang kabur punya utang. Dia nyuruh. Ya iyalah. Tega banget sih menurut saya, ya Allah. Yang punya utang kan bukan saya. Yang punya utang itu tetangga. Ini juga masih nyicil nih Mbak nih. Iya, saya masih nyicil, makanya jangan diambil. Tetangga. Ya kalau nggak ada jaminan gimana? Otek. Ya, sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Mas, sebentar. Mas, sebentar dulu dong. Ini pingsan, jangan pergi-pergi begitu aja dong. Tanggung jawab dulu. Bukan urusan saya Mas. Hah? Dong, pingsan begini masih aja diambil ini kan kasihan dong. Bapak harus punya hati dong, Pak. Ini buat jaminan, kalau nggak dibawa barang-barang Pak, Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Mas. Ini gue dibawa ke dalam sih. Nah dulu Bapak kalau punya hati jangan main gitu dong. Iya, tapi ngomong jaminan Mas. iya dong, jangan bukan urusan, tapi lihat dong anak ini dulu. Coba deh pikir. Sampai dia sadar dulu baru ngomong baik-baik, jangan begini dong. Iya, tunggu dulu. Ini udah khawatir masih kita kan ini jadi jaminan. Aneh-aneh aja sampai. Saudaranya pakai bukan Iya, orangnya lagi ada. Ayo. Saya nggak akan lepasin. Ayo, tunggu dulu. Bantuin dulu, coba. Bapak tunggu, Bapak bantuin dia dulu sampai dia sadar nanti. Ayo. Ini saya nggak kelepaskan. Ayo, bantuin dulu. Sampai dia sadar baru ngomong baik-baik, nggak asal ngambil-ngambil seperti ini dong. Tapi barang dibawa Bang. Barang dibawa Nggak bisa Bang, ayo. Kita bantuin klien kita Mbak Lia ini, kita tenangin dia, kita kasih minuman dia dan dia agak mulai mendingan di sini. Utangnya berapa? Pak dua ngomong-ngomong. Suaminya dia si Angga itu judi, kabur. Utangnya 5 juta Bang. Ini buat jaminan. Buktinya apa dia utang 5 juta? Ada surat pernyataannya? Dia kabur kok. Namanya judi pakai bukti. Ini udah seizin mertuanya nih. Mana mertuanya? Nggak bisa Jadi gitu Bang. rumahnya Bang, kalau nggak percaya udah ke Ya, rumahnya. suruh sini aja mertuanya. Mertuanya harusnya kalau emang iya mertuanya ngomong langsung dia dong, gak lewat Anda. Iya, nggak bisa kayak begitu Bang. Iya. Ya kan? Nggak bisa kayak begitu. Kita kan bersuka. Buat jaminan Bang, sama juga. Ya masih jaminannya Terus kalau misalkan Bapak ngambil-ngambil gini, utangnya berkurang nggak? Ya kan nggak ada jaminan juga. Ya, Utangnya biar si berkurang Angga mana tanggung buktinya? jawab, Bro, biar si Angga tanggung Angganya jawab. udah 9 bulan nggak pulang ke rumah. Udah 9 bulan Bang. Pokoknya ambil. Bawa. Bisa, Bang. Nggak bisa, nggak ada bukti juga. Nggak bisa, nggak ada bukti. Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini Bang, ini nggak bisa seperti ini. Apa sekalian ribut aja Pak? Hah? Ayo. Udah, lepasin udah. Hah? Udah, nggak usah ikut campur. Ayo. Apa itu? Udah. Dia dong, dia mau tolong. Sekarang ini barang-barangnya taruh aja. Taruh, punya. eh. Gigi tolong, Gigi. Ayo putih kayak apa? Nggak punya hati itu orang tuh. Malah lagi pingsan begini kok.
Ada minum nggak ini? Iya. Iya. Barang saya gimana, Mbak? Ya, tenang, Mbak. Tenang. Barang saya mana? Tenang dulu ya. Tadi kita berusaha pertahanin, Mbak. Tapi mereka katanya Mas Angga punya utang 5 juta. Makanya TV-nya dibawa tadi. Iya. Kamu duduk dulu deh, kamu habis pingsan. Tadi kita udah berusaha, tapi mereka maksa, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Ini kita pertahankan, berhasilnya cuma dipasangin aja, Mbak. Kita udah berusaha terus, nggak bisa. Dia kekeh karena katanya disuruh sama orang tua kamu. Jadi sebenarnya dia sendiri nggak tahu kenapa suaminya pergi bawa anaknya. Yang dia tahu suaminya ini banyak utang. Dia dikejar-kejar sama debt collector dan akhirnya dia melarikan diri. Dia sering main judi, terus segala macam, Mbak. Dia tuh ngabisin duit loh. Pemasukannya nggak ada, Mbak. Saya bingung, saya juga udah kerja, Mbak. Saya bingung, Mbak. Gimana, Mbak? Anak saya kasihan, Mbak. Saya kangen sama Caca, Mbak. Yang Caca dibawa sama suami, Mbak. Iya, dibawa sama suami saya, Mbak. Saya mohon tolongin saya dong, Mbak. Anak saya, Mbak, kasihan. Anak saya perempuan, Mbak. Jadi Mbak tujuannya mencari suami Mbak, ngambil anak Mbak, atau mau tujuannya tetap menikah sama suaminya Mbak? Saya tuh mau ngambil anak saya, Mas. Anak saya kasihan, saya kangen sama anak saya. Cuman pengen ngambil anaknya. Iya, Mas. Walaupun nanti besok suami nggak balik sama Mbak, tapi anaknya. Iya, Mas. Saya tolongin saya, Mas. Anak saya, Mas. Kasihan. Kita tanya sama Mbak Lia, udah coba cari keluarganya, dia bilang sudah Mas, tapi keluarga seakan-akan nutupin keberadaan suaminya. Dia, kok bisa? Kenapa ini? Terus sekarang gue mau nyari kerja apa mau balik lagi ke keluarganya? Mertua saya ini mau balik lagi nanya ke mertua Mbak. Akhirnya kita sepakat sama klien kita Lia datang ke tempat usaha mertuanya. Mertuanya namanya Surti, ibu dari Mas Angga. Ya udah kalau gitu kita coba ke rumah mertuanya ya, ke tempat usahanya ya, jual ikan ya. Kalau di tempat usahanya nggak ada, kita ke rumahnya, tahu kan rumahnya? Tahu. Ya udah kita langsung ke sana aja ya. Assalamualaikum Bu Surti. Assalamualaikum Bu Surti. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Surti. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Ngapain? Mertuanya langsung melihat Mbak Lia ini marah-marah. Dia nggak suka, dia sewot, pandangan matanya tajam dan dia bilang, Saya dari mata kamu. Kamu dari mata Anda. Iya, Bu. Kamu kurang puas. Hah? Kamu kurang puas bikin anak saya sama cucu saya menderita. Sekarang kamu udah baik, kamu kali anak saya. Terus ngapain ada di kayak segala? loh, maaf Ibu nggak salah paham ini. Ibu maaf Ibu nggak salah paham ini. Bu, barang saya diambil, itu masih kecil, Bu. Barang kamu diambil. Iya. Katanya suami katanya anaknya Ibu yang punya hutang. Makanya. Tanyakan semuanya sama dia. Kenapa dia berhutang dan buat siapa dia berhutang? Anak saya tidak pernah berhutang. Semuanya tanyakan sama dia. Kita udah ketemu debt Ibu. collectornya. Iya. Dia bilang anak Ibu yang utang, bukan istrinya. Kita udah ketemu Ibu. Sekarang kamu maunya apa? Pokoknya saya nggak mau peduli. Saya nggak mau tahu anak saya yang tidak tenang dengan saya. Sekarang kamu pergi. Bu, jangan bicara, Ibu. Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu sabar dulu, Ibu jangan gitu dong. Ibu kan, astagfirullahaladzim, Ibu. Saya udah nggak butuh punya masukan kamu.
Astagfirullahaladzim. Ibu dengerin dulu dong ibu. Saya sudah tidak mau melihat dia. Bawa dia pergi dari Ibu bagaimanapun juga dia nggak bisa dipisahkan sama anaknya ibu. Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu dengerin gimana pun juga dia butuh anaknya, ibu dia bertemu sama anaknya. Saya tidak peduli. Dia bukan anak saya lagi. Dia hanya bikin anak saya susah. Dia hanya bikin saya menderita. Loh, sekarang silakan. kan dia yang ditinggalin kok masa dia yang bikin susah gimana ceritanya? Harusnya introspeksi diri. Kenapa sampai suaminya meninggalkan dia? Ini suaminya dia banyak utang ibu, makanya dia ditinggal. Justru itu. Dia- Karena dia terlalu banyak menuntut sama anak saya. Sampai anak saya punya hutang. Sekarang dia suruh koreksi diri. Makanya suaminya coba ngomong baik-baik ibu sama istrinya, jangan pergi begitu saja. Saya nggak tahu anak saya dari mana. Dia lihat baik-baik ini, dia ini untuk cari suaminya. Dia baik-baik untuk bantu lunasin utang-utangnya, tapi kok malah dituduh. Astagfirullah, udah. Ibu, udah. Ya, udah kita pergi. Ibu, saya udah bersabar, saya jadi yang baik. Ibu, udah, ibu. Ibu Surti di situ malah marah-marah, dia ambil air, nyiram kita semuanya. Klien kita disiram badannya. Tim kita juga disiram badannya. Ibu udah, ibu ini loh, ibu sampai kayak gini muntah-muntah ini loh, udah jangan ibu, aduh astagfirullahaladzim. Udah. Jangan kemasukan ini nih apa air ikan tadi itu loh, minum air ikannya ibu nggak boleh kayak gitu ibu. Kasihan coba nih sampai muntah-muntah begini. Ya udah, yuk. Saya itu mas mertua saya, Mbak. Saya tidak mau tahu. Udah ibu, iya kita pergi ibu. Pergi. Ngapain lagi bawa begini segala? Pergi. Udah. Klien kita ini sedih, bajunya basah semuanya. Dia nangis, dia syok, ternyata ibu mertuanya nggak pernah ngertiin dia, ibu mertuanya nggak pernah memaafkan dia. Mertua saya jahat banget sama saya, Mbak. Saya disiram kayak gini. Keluarganya pada jahat sama saya, Mbak. Pada saya salah apa, Mbak? Tadi dia bilang mbak katanya perempuan yang nuntut katanya, dan nggak bisa ngertiin suami, katanya nggak bisa ngasih suami yang benar katanya, nggak bisa ngelayanin suami dengan baik dan anak juga. Makanya kita juga bingung loh kok malah ngerugiin suaminya, ngerugiin keluarganya, kok aneh sih Mbak? Maksudnya gimana ini? Nggak tahu, Mas. Saya juga bingung. Ibunya itu selalu begitu sama saya, padahal saya udah baik sama Mas Angga. Kita tenangin dia, ya, kita kasih pengertian dan kita ajak dia pulang karena dia harus ganti baju. Nah, pas kita perjalanan pulang meninggalkan tempat usahanya Ibu Surti, tiba-tiba Mas, itu Rusdi, Mas. Rusdi. Iya. Siapa Rusdi? Itu Yang mana? Yang ini? Yang topian ini? dia kerja sama Oh, yang ini? ibunya. Rusdi itu pegawainya Ibu Surti. Makanya begitu dia ketemu Rusdi, dia berharap Rusdi ini tahu sesuatu tentang Mas Angga. Yang ikan tadi, tempat ikan tadi. Iya. Oh ini. Yaudah kita turun aja kalau gitu langsung. Yuk kita samperin aja. Buru-buru mobil kita berhentikan, kita langsung lari menuju ke tempatnya Mas Rusdi. Ayo kejar. Ayo langsung kejar. Mas Rusdi? Ya. Halo Mas, ya Mandala di Antv. Ya. Mas Rusdi ini kerja sama mertuanya? Mas Angga? Ibunya Mas Angga kan? Oh iya, bagus. Mas Surti? Ah. Iya. Mas mau tanya, ini Mas tahu nggak di mana keberadaan Mas Angga? Oh. Karena udah lama banget Mas Angga ini kan Saya udah. nggak tahu kenal ya. Mas, udah tolong kita. Loh, Mas, Enggak, sebenarnya ada apa Mas? Sebenarnya ada apa? Enggak, Mas kan cuma bantuin aja, nggak apa-apa dong. Di mana, Mas? Jangan. Saya pengen ketemu sama Enggak, sebenarnya saya cacat. Saya nggak bisa beneran, saya nggak bisa.
Gak bisa kenapa? Kita di sini tujuannya cuma pengen membantu Mbak Lia pengen ketemu sama suami dan anaknya. Sudah 9 bulan loh mas.